Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kebangkitan Yesus. Mari datang, hayati karya kebangkitannya dengan nyanyian pujian Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Demikian pengagungan kami akan karya-Mu Tuhan.
Engkau tidak terus mati, Engkau bangkit menyatakan kuasa-Mu atas maut, memberi pengharapan bagi setiap orang percaya untuk hidup dalam kemuliaan, dalam kemenangan bersama denganmu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman kita pagi hari ini Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, judul perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Amin. Bapak Ibu, firman kebangkitan atau kabar kebangkitan pertama-tama didengar oleh para wanita. Dikatakan di ayat 1, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Dan nanti di ayat 9, Yesus menampakkan diri pertama kali setelah kebangkitannya juga kepada Maria Magdalena. Mengapa berita kebangkitan dan penampakan Yesus pertama-tama diberitakan kepada para wanita ini? Karena merekalah yang adalah murid-murid Yesus yang menunjukkan kasihnya kepada Tuhan sampai kepada hari kematiannya. Yesus tidak menampakkan diri atau memberitakan kabar kebangkitannya pertama-tama kepada para rasul yang telah ia pilih, karena mereka tergoncang dan mereka justru sebagian meninggalkan Yesus dalam ketakutan. Para wanita yang kelihatannya lemah justru tegar dan teguh menyertai peristiwa penyaliban sampai kematian Yesus. Dan sekali lagi dalam kebangkitan Yesus pun mereka menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan. Hal itu nampak dari pertama, dikatakan di ayat 2. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka pergi ke kubur hendak merempah-rempah mayat Yesus, merawat mayat Yesus. Yang pertama, kasih yang setia itu dinyatakan dengan pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus. Merupakan sesuatu yang indah bahwa mereka melakukan hal untuk Yesus yang mereka kasihi pagi-pagi benar. Seakan mereka ingin cepat-cepat, tak ingin menunda dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang penting dalam pelayanan. Ada hal-hal yang tidak bisa ditunda, dan kalau ditunda bisa menjadi tidak berguna.
Hal yang memotivasi kita melakukan segala pelayanan dengan tidak menunda-nunda adalah yang paling kuat adalah karena mengasihi Tuhan. Kepada pribadi yang kita kasihi, kita merespon, kita cepat bertindak, kita tidak mau menunda-nunda. Yang kedua, hal yang menunjukkan para wanita ini begitu mengasihi Tuhan dengan setia adalah mereka mau mengeluarkan uang demi Yesus untuk membeli rempah-rempah. Rempah-rempah ini berupa cairan yang akan meminyaki mayat Yesus. Bapak Ibu, rempah-rempah ini bukan hal yang murah. Menurut beberapa sumber, harganya setara dengan emas, tapi mereka melakukannya. Sebelumnya, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus juga telah melakukannya. Tetapi bagi para wanita ini, mereka juga harus melakukannya sendiri bukti kasih kepada Tuhan. Mereka tidak hitung-hitungan. Mereka melakukannya itu karena mengasihi Tuhan. Kasih setia dinyatakan melalui pengorbanan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan? Dan apa kita menyatakan melalui persembahan kita atau urusan pelayanan yang harus mengeluarkan biaya, uang bagi Tuhan atau gereja Tuhan? Nampak di sana seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 3 dikatakan mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat ini hendak menjelaskan kepada kita sebetulnya ada kekhawatiran, sesuatu yang tidak mudah bagi para wanita, yaitu menggulingkan batu yang cukup besar sebagai pintu penutup kubur itu. Tetapi walaupun mereka tahu akan ada kesulitan, mereka tetap datang ke kubur Yesus, bersemangat. Kasih ditunjukkan dari tidak takut menghadapi masalah, tidak takut menghadapi kesukaran bagi orang yang dikasihinya. Mereka siap, walaupun memang ada kekhawatiran, tapi mereka tetap melakukannya itu. Karena kasihlah yang memotivasi. Dan hal keempat yang menunjukkan wanita-wanita ini mengasihi Tuhan dengan setia adalah saat mereka sampai ke kubur Yesus, batu telah terguling. Di dalam kubur mereka melihat seorang muda. Di perikop lain paralel dengan hal ini, orang muda ini adalah malaikat. Mereka terkejut. Di bagian lain dikatakan mereka takut, tapi mereka menghadapi ketakutan mereka, sehingga malaikat inilah yang memberitakan kabar kebangkitan Yesus kepada mereka. Kasih yang murni mengatasi segala ketakutan, mengatasi tantangan penderitaan, rela berkorban, dan selalu respect, bersemangat. Biarlah berita kebangkitan pagi hari ini memotivasi kasih kita yang murni kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Sekali lagi kami mendengar kabar firman-Mu, firman kebangkitan. Mungkin telah sekian kali kami mendengarnya, tapi biarlah pagi hari ini ketika sekali lagi kami mendengar, menggugah kami tentang kasih kepada Tuhan. Tuhan tidak memperdulikan siapakah kami, status kami, seperti wanita-wanita yang lemah. Tetapi karena mengasihi Tuhan, maka mereka mendapat anugerah. Mendengar kabar kebangkitan-Mu, bahkan Engkau menjumpai mereka. Bahkan Engkau menjadikan mereka alat pemberitaan Injil pertama kali. Karena setelah ini mereka akan memberitakan kepada rasul-rasul. Dan rasul-rasul dibangkitkan.
untuk berfungsi kembali sebagaimana pilihan-Mu kepada mereka. Biar kami meneladani kasih setia wanita-wanita yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidup-Mu. Tuhan, bimbing kami melangkah dalam kasih setia kepadamu. Hari ini kami berdoa, memohonkan berkat penyertaan perlindungan yang daripadamu bagi seluruh umat Tuhan. Pertama-tama berkat keselamatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Tuntun kami Tuhan menjalani hari-hari kami, supaya kami tidak celaka, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari orang jahat kuasa kegelapan, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari terpapar COVID-19, dijauhkan dari orang jahat, penipuan, kuasa jahat yang ingin menjatuhkan dan menyengsarakan kami. Tangan Tuhan melindungi, menyertai, memberkati kami semua. Apapun yang kami kerjakan dalam perlindungan penyertaan yang daripadamu. Sebab Engkaulah yang berkuasa, Tuhan kami yang bangkit dan hidup, pribadi yang menyertai umat-Mu. Immanuel, Tuhan beserta kami. Kami percaya Engkau memegang tangan kami. Kami selamat karena Engkau berjalan bersama dengan kami. Demikian doa-doa kami, memohonkan perlindungan penyertaan, penjagaan yang daripadamu Tuhan. Melangkah sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.